kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu
Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini di tempat kita masing-masing. Kita mau persiapkan hati dan masuk dalam saat teduh.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Betapa sesungguhnya kita bersyukur jika kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dalam keadaan dan situasi yang sulit sekalipun, hendaklah kita mengucap syukur karena Tuhan tetap beserta kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan melayakkan kita dalam anugerah-Nya. Itulah kebesaran cinta kasih Tuhan. Kita nyatakan melalui pujian, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. sungguh semakin hari, semakin bertambah anugerah. hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Itulah yang kami rasakan hari demi hari. Di tengah situasi dan kondisi yang mungkin sangat menakutkan dan mengkhawatirkan hati kami. Tapi kami tahu anugerah-Mu terlalu besar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Engkau senantiasa menyertai kami. Bahkan di hari ini, Engkau mengizinkan setiap kami untuk ambil bagian di dalam ibadah minggu. Inilah waktu yang indah Tuhan. Waktu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Karena kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dengan hati yang meluap-luap karena rasa syukur kami kepadamu. Dan sukacita itulah yang akan membawa ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Wahyu 2 ayat keempat dikatakan, akan tetapi aku menegurmu karena kamu telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Biarlah ayat ini yang menjadi peringatan bagi kita semua. Untuk kita tidak pernah meninggalkan kasih kita yang semula. Kasih yang meluap bagi Kristus. Kasih yang begitu menggebu-gebu bagi Kristus. Ketika kita pertama kali menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kasih itu tinggal tetap seumur hidup kita. Sampai saatnya kita berjumpa muka dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Puji Ari Santosa. Diperbaharui untuk melayani. Dan biarlah kita rindu untuk melayani. Dan kerinduan ini kita ungkapkan dalam pujian berikut ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang sudah boleh kami terima dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan Tuhan melampaui banyak hal yang sudah kami alami dalam hidup ini. Kami tetap boleh melihat kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Bapak, terima kasih. Dan pada saat ini kami bersama-sama kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Tuntun kami ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh kembali meneguhkan iman kami, memperbaharui komitmen kami di hadapan Tuhan, untuk mengiringi Engkau dengan setia, dan bahkan untuk melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan tema yang kita akan renungkan bersama-sama adalah dibaharui untuk melayani. Ya, dibaharui untuk melayani. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat pertama sampai 14, perikop bagian firman Tuhan ini berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja
dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat yang ke-14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, dan kita bersyukur sekali lagi boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan kembali meneguhkan iman kita bersama-sama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada, setiap kita punya sesuatu yang diandalkan dalam hidup ini. Bagi kita yang bekerja, pekerjaan mungkin sesuatu yang bisa kita andalkan. Karena apa? Karena melalui pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa mendapatkan nafkah hidup. Sehingga dengan apa yang kita dapatkan, kita bisa memakai penghasilan kita itu untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga kita sehari-hari. Ada orang-orang tertentu yang mengandalkan seseorang dan dia menyandarkan hidupnya kepada orang itu. Sehingga ketika dia membutuhkan nasihat, ketika dia memerlukan sesuatu, dia datang kepada orang itu sehingga dia mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Ada juga yang sangat bergantung kepada figur pemimpin. Seorang figur pemimpin yang sangat karismatik, yang sangat diteladani. Dan dia ikut apa yang dikatakan oleh pemimpin. Jadi sekali lagi, setiap kita punya sesuatu yang kita andalkan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya ketika sesuatu yang kita andalkan atau seseorang yang kita andalkan dalam hidup kita tidak ada lagi bersama dengan kita. Misalnya ketika kita orang yang biasa bekerja, tetapi karena situasi ekonomi, karena perusahaan yang kita, tempat kita bekerja mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan, sehingga akhirnya harus dilakukan PHK. Kita kehilangan pekerjaan kita. Apa yang terjadi? Atau kita yang biasanya mengandalkan diri kepada seseorang, tetapi orang yang kita andalkan pada akhirnya tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Apa yang terjadi? Kita akan kehilangan pegangan. Pemimpin yang kita idolakan, figur yang sangat kita andalkan, tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, itu membuat kita tidak lagi punya pegangan, tidak punya harapan dalam hidup ini. Saudara, apa yang dialami oleh orang-orang sedemikian membuat hidupnya goyah. Dan mungkin saja dia akan mengalami frustasi dalam hidupnya. Dia akan kehilangan arah karena tidak ada lagi yang dia bisa pegang dalam hidupnya. Saudaraku, apa yang dialami oleh murid-murid dalam bacaan yang kita baca hari ini juga menggambarkan situasi yang seperti itu. Ketika guru yang mereka andalkan, figur pemimpin yang selama ini bersama-sama dengan mereka tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, mereka menjadi goyah, mereka tidak lagi punya pegangan siapa yang harus diikuti. Dan dalam situasi seperti itu kita melihat dan dicatat dalam bagian ini, murid-murid itu kembali kepada aktivitas mereka sehari-hari. Dicatat di sini dikatakan Simon Petrus itu kembali melakukan profesi yang semula, yaitu menjadi nelayan, menangkap ikan. Bahkan ketika Petrus mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan," kemudian tidak lama kemudian murid-murid yang lain mengikuti mereka, kurang lebih mereka 7 orang banyaknya. Semua nelayan dan kembali menjalankan profesinya
seperti sebelum mereka dipanggil menjadi murid-murid Yesus. Saudara, mereka dalam kondisi terpuruk, mereka dalam kondisi kecewa, mengalami duka cita. Sehingga mereka memutuskan kembali kepada pekerjaan yang sebelumnya. Dan mungkin saja mereka berpikir seperti kebanyakan orang-orang Yahudi pada saat itu yang sangat mengharapkan kehadiran Mesias. Mereka sangat mengharapkan kehadiran seorang pembebas ya, yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada saat itu. Sehingga ketika pemimpinnya tidak mampu membebaskan mereka, mereka akhirnya kecewa dan kembali kepada profesinya yang sebelumnya. Mereka mungkin berpikir, buat apa mengharapkan Yesus yang telah mati tersalib itu? Tidak ada gunanya lagi. Saudara, walaupun kalau kita lihat dalam kisah sebelumnya, Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan seperti itu. Untuk menggenapi rencana Allah, untuk menggenapi karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Dan Yesus juga mengatakan bahwa pada saatnya nanti, pada hari ketiga, anak manusia ini akan bangkit. Akan menang. Dan itulah yang Tuhan pernah katakan kepada mereka. Tetapi kita melihat dalam bagian ini, ketika mereka menyaksikan, melihat Yesus disalibkan, semua pengetahuan mereka dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka itu hilang. Itu lenyap. Pengenalan mereka akan Yesus hilang dan mereka dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan. Saudara, kalau kita lihat hidup kita, bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kita yang sudah menjadi orang Kristen, orang percaya sekian lama, kita yang mungkin sudah sering membaca firman Tuhan, kita yang rajin berdoa, kita yang rajin beribadah, tetapi ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup kita, ada pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi, semua pengenalan kita akan firman Tuhan itu hilang, tenggelam. Terkadang kita tidak sadar bahwa Tuhan di dalam segala peristiwa yang kita alami, Dia sedang mengatur hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah kenyataannya, hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak selalu bisa menaruhkan sepenuhnya hidup kita dan iman kita kepada Tuhan. Tapi syukur kepada Allah. Allah mengerti manusia yang penuh dengan kelemahan. Manusia seringkali meninggalkan Dia, tetapi kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Dan dengan berbagai cara Dia terus membuat kita kembali memperoleh harapan, memperoleh iman yang terus dibangun, dikuatkan, dipulihkan di dalam Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bagian perikop firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa melihat ada beberapa hal yang kita bisa renungkan dan kita bisa pegang dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, apa yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, ini kembali menegaskan bahwa kebangkitan Kristus Yesus itu benar adanya. Saudara, ini hal yang penting harus kita pegang sebagai orang percaya, bahwa Yesus, anak Allah yang turun ke tengah dunia menjadi manusia, kemudian mati disalibkan, dikuburkan, itu bangkit. Ini fakta yang kita pegang sama-sama. Saudara, kalau kita lihat dalam bagian Alkitab, kurang lebih ada 10 kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan dalam bagian Yohanes pasal 21 ini dikatakan di ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit. Jadi ini penampakan dirinya yang ketiga, bahwa Dia bangkit dari antara orang mati. Dan ketika itu murid-murid sedang berkumpul di Danau Tiberias di wilayah Galilea. Dan kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus, di sana juga dikatakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang. Artinya apa? Fakta kebangkitan Kristus itu benar adanya. Serah lagu yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, kita bersyukur kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan baru. Dan inilah sukacita kita sebagai orang percaya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Kita bersyukur Kristus bangkit. Dan kita menaruhkan iman kita kepada sesuatu yang pasti, bukan yang sia-sia. Yang kedua, saudara, apa yang diajarkan dalam bagian ini, kita melihat bagaimana Kristus itu membuat murid-murid mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Di tengah-tengah kekecewaan, duka cita, keraguan, Tuhan hadir memberikan pemulihan, memberikan pembaharuan kepada mereka. Saudara, sejak mereka mengalami peristiwa Yesus ditangkap, dihina, disiksa, mati, disalibkan, iman dan pengharapan mereka terhadap Yesus sudah luntur. Pengharapan mereka ada jatuh pada titik terendah. Ditambah lagi, mereka adalah sekelompok nelayan yang luar biasa, yang berpengalaman. Tetapi dikatakan di sini sepanjang malam itu mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Itu menambah hidup mereka, merasa tidak ada percaya diri, mereka terpuruk. Tetapi kehadiran Yesus di Danau Galilea ini membuat mereka sadar bahwa hanya dengan bersandar kepada Tuhan mereka memiliki pengharapan, mereka bisa melakukan perkara yang besar dan hidup mereka dipulihkan. Bagian ini mencatat mereka menangkap 153 ekor ikan sampai jalannya penuh karena ikannya besar-besar. Mereka dipulihkan. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid ini. Dan yang ketiga, yang pertama tadi kita bersyukur penampakan Yesus itu menegaskan kembali kebangkitan Yesus yang benar adanya. Yang kedua, hidup murid-muridnya dipulihkan. Dan yang ketiga, kita bersyukur kita memiliki Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kondisi murid-muridnya, dia tahu kebutuhan murid-muridnya, dia tahu kebutuhan kita sekalian. Dan dia menyiapkan kebutuhan tepat pada waktunya. Dan yang indah adalah dia bukan hanya Allah yang Maha Tahu, tetapi dia juga adalah Allah yang peduli, yang mengerti akan hidup kita. Dia tidak pernah lupa akan kita, dia selalu ingat akan kita dan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara, kalau kita lihat bagian ini ada hal kecil, hal yang menarik yang bisa kita perhatikan. Dicatat dalam bagian ini bahwa ketika mereka sudah menangkap ikan yang banyak itu, mereka menuju ke darat dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan Yesus menyiapkan makanan buat mereka. Satu hubungan yang personal, yang dekat, keakraban. Tuhan menyediakan. Di tengah-tengah kegusaran mereka, kekhawatiran, ketakutan mereka, keputusasaan mereka, mereka dapat sebuah sapaan yang indah, yang dekat, yang luar biasa. Marilah, sarapanlah. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan roti itu kepada mereka satu persatu, memberikan ikan itu satu persatu kepada mereka. Sebuah sentuhan yang indah, kedekatan yang luar biasa. Artinya apa? Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan akan kehidupan murid-muridnya. Dan sekali lagi ini menunjukkan Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang peduli akan kehidupan setiap kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Penampakan diri Yesus ini meneguhkan kembali iman murid-murid. Hidup mereka diperbaharui. Tuhan bukan hanya bangkit, tetapi Dia juga adalah Allah yang hadir dalam hidup mereka, hidup para murid-muridnya. Dan kehadiran Tuhan itu memberikan sebuah pemulihan, memberikan sebuah sukacita dan juga pembaharuan dalam hidup mereka. Dan kita bersyukur sekali lagi, kebangkitan Kristus kembali memberikan semangat untuk kita bisa melangkah menjalani hari-hari kehidupan kita. Hidup kita diperbaharui. Dan bahkan kita bersyukur, kita pun masih Tuhan pakai di dalam segala kondisi keberadaan kita untuk bisa melayani Dia.
untuk bisa mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap kita semakin memiliki hati yang rindu akan Dia. Rindu akan Yesus yang begitu mengasihi kita, yang sangat peduli dengan kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi siap selalu menghibur dan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini sebagai sebuah wujud kerinduan kita untuk selalu dekat, berelasi dan bersekutu dengan Dia. Hatiku selalu rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu akan Yesus, hatiku selalu rindu akan Dia. Meski ku tahu Dia selalu serta, tapi ku masih rindu kasih-Nya. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia. Aku amat rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu akan Yesus. Aku rindu dipimpin Tuhanku. Kini ku tahu Yesus pimpin daku, kasih rahmat-Nya selalu sertaku. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia. Aku amat rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia. Aku amat rindu akan Yesus. Aku amat rindu akan Yesus. Aku amat rindu akan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan akan doa-doa syafaat kita. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, karena kami sungguh-sungguh memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami juga bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan kami diteguhkan kembali, bahwa Engkau adalah Allah yang bangkit, yang menang, Allah yang memulihkan kami, dan juga Allah yang Maha Tahu, yang mengerti akan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menyediakan segala apa yang kami perlukan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang terus bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup kami tetap boleh menaruhkan iman kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama berdoa Tuhan, dan menyerahkan akan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh studi, baik di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi. Bapak, kami berdoa bila Engkau yang memberikan kepada anak-anak kami kekuatan untuk terus boleh mengisi hidup mereka dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, menyiapkan masa depan mereka dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Khususnya di waktu-waktu ini Tuhan yang tidak mudah untuk belajar mandiri. Tapi bila Tuhan Engkau yang menolong, memberikan disiplin, memberikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup dan waktu yang Tuhan beri. Tapi kami sungguh-sungguh boleh belajar dan mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bagi kami para orang tua, Tuhan tolong kami juga boleh menjadi orang tua yang sanggup menjadi teladan bagi anak-anak kami. Sebagai suami istri, biarlah kami menjadi suami yang mengasihi istri kami, menjadi istri yang juga menghormati suami kami, sehingga teladan yang baik itu ada di tengah keluarga kami. Sehingga anak-anak kami juga boleh merasakan
keluarga di dalam Allah, merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang menolong supaya kami tetap teguh di dalam iman. Apapun yang kami hadapi, kami tetap boleh berpegang teguh kepada pengharapan kami di dalam Engkau. Bagi kami, para orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan yang tolong, mungkin kami sedang dalam kelemahan tubuh, kami yang sedang mengalami sakit, Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang kiranya menyatakan akan pertolongan-Mu. Dan kami rindu Tuhan di dalam situasi apapun yang kami hadapi, dalam segala kelemahan-kelemahan tubuh kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Kami tetap boleh percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan, justru dalam segala kelemahan-kelemahan kami, kuasa Tuhan semakin nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga tak henti-hentinya berdoa untuk pemerintahan negara kami, khususnya Tuhan di tengah-tengah situasi ekonomi, situasi politik, situasi yang sekarang ini sedang kami hadapi berkaitan dengan wabah virus corona COVID-19. Bapak, kami berdoa Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan kepada Bapak Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya, pemerintahan di tingkat pusat sampai ke daerah, para gubernur, bupati, wali kota sampai ke tingkat daerah. Tuhan, bila sungguh-sungguh ada kesatuan di dalam mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan wabah ini. Kami juga berdoa untuk pihak gereja, pihak masyarakat, dan seluruh Tuhan tenaga medis yang berjuang, yang berada di garis depan, supaya mereka sungguh-sungguh ditolong Tuhan di dalam mengupayakan pemulihan dari wabah ini. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama Tuhan semuanya boleh pulih kembali dan kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu. Kami sadar kami penuh kelemahan. Tetapi kami percaya hanya Engkaulah sandaran kami, tempat kami memohon belas kasihan Tuhan dan pertolongan-Mu. Dan kami percaya Engkau mendengar dan menjawabnya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang besar, Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai.
ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian, jemaat yang terkasih. Yang pertama, kami tetap mendorong dan juga terus mengingatkan kita untuk membangun relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Walaupun kita tidak bisa ya untuk sekian minggu belum bisa beribadah bersama secara komunal, bertatap muka, tetapi kita rindu bahwa kita terus boleh bahkan semakin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan bersama dengan keluarga kita, ya, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, boleh duduk bersama membangun ibadah keluarga. Karena saya percaya bahwa inilah salah satu hal yang Tuhan ingatkan untuk kita kembali bangun, yang mungkin selama ini sudah hilang dan sudah lama kita tidak lakukan. Mari kita tetap setia dalam Tuhan, tetap boleh menjadi orang-orang yang hidup dekat dan hidup takut akan Tuhan. Dan terus doakan supaya upaya pemulihan dari wabah COVID-19 ini semuanya boleh segera diatasi. Yang kedua, berkaitan dengan persembahan, Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan tetap memelihara kita dan tetap memberkati kita. Dan kami menginformasikan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan syukurnya dan mendukung pekerjaan Tuhan, bisa nanti memberikan persembahannya melalui rekening, ya, lewat transfer di rekening yang sudah disiapkan oleh gereja, dan itu bisa dilihat ya, di warta ya, yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu tidak bisa menyampaikan lewat transfer, nanti Bapak Ibu bisa kumpulkan persembahan itu di rumah, untuk nanti pada saatnya ketika kita kembali bisa beribadah bersama-sama, persembahan itu dibawa dengan penuh rasa syukur, penuh hormat, penuh sukacita, sebagai wujud penyembahan dan juga persembahan kita yang murni, yang tulus kepada Tuhan. Biarlah kita terus boleh hidup dekat dengan Tuhan, dan kita terus boleh hidup memuliakan Dia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.